Shalom sahabat aku dan dia, saya Anis Priambodo akan menemani Anda dalam 15 menit ke depan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi tentang Allah perlindungan sejati. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati Anda. Selamat mendengarkan. Sahabat aku dan dia, apakah kesan yang didapat ketika membayangkan istilah tempat perlindungan? Mungkin kita membayangkan benteng dengan penjagaan ketat atau sebuah gua di mana kita dapat berlindung dari badai hujan yang mengguyur di luar. Apapun kesan kita, dapat disetujui bahwa tempat perlindungan adalah tempat yang aman. Ketika Alkitab menggambarkan Allah sebagai tempat perlindungan kita, yang dimaksud ialah bahwa Allah adalah tempat aman bagi kita ketika kita butuh perlindungan dari sesuatu. Mengenal Allah sebagai tempat perlindungan kita menumbuhkan kepercayaan dalamnya. Kita tidak perlu takut akan situasi atau manusia yang mengancam kita, baik secara jasmani maupun rohani. Kita tidak akan menghadapi situasi yang berada di luar kendali Allah. Dan oleh karena itu, keadaan yang terbaik bagi kita ialah dekat bersamanya. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari, dan ia menjadi selamat. Amsal 18 ayat 10. Kalimat Tuhan adalah tempat perlindungan kita dapat dipahami dengan dua cara. Pertama, Tuhan adalah tempat perlindungan kita diterima dan dipahami sebagai ungkapan penguatan atas ketakutan yang dialami seseorang. Kata-kata ini berfungsi sebagai kalimat penghiburan untuk menenangkan batin. Kalau kalimat ini hanya dilihat sebagai kalimat penghiburan atau penguatan, akibatnya orang tersebut tidak merasa puas hanya mendengar satu kalimat. Dia akan terus mencari kalimat-kalimat lain yang lebih menguatkan. Tidak heran jika teks-teks Alkitab bertebaran di setiap dinding media sosial orang-orang yang sedang mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Tapi sebanyak apapun kalimat yang didapatkannya, jiwanya tetap gelisah. Bagi orang yang sekadar mencari kalimat penghiburan dan tidak pernah merasa puas, maka doa pun tak akan mampu menghalau penderitaannya. Pada akhirnya, ia putus asa dalam pencariannya dan mengubah kalimat Tuhan adalah tempat perlindungan kita menjadi mengapa Tuhan diam saja. Cara yang kedua, kalimat Tuhan adalah tempat perlindungan kita dipahami sebagai ungkapan kesadaran bahwa ketakutan dan kegelisahan itu tetap akan hadir dalam hidup manusia, sesuatu yang tidak bisa dihindari. Orang yang demikian akan menjalani penderitaannya dengan kesadaran bahwa Tuhan tidak diam saja, tetapi Tuhan sedang berada dalam keheningannya. Tuhan dalam hening adalah Tuhan yang tidak diam saja. Jika kata hening kita artikan sebagai upaya merekonstruksi sebuah kondisi, maka dalam keheningannya, Tuhan sedang melihat kondisi umat-Nya, dan Dia sedang menatanya kembali menjadi lebih baik. Dengan demikian, kalimat Tuhan adalah tempat perlindungan, bukan sekedar kalimat penghiburan, tapi lebih dari itu, merupakan pernyataan iman orang yang demikian akan tenang dan tabah, berkata, "Biarlah aku berlindung dalam naungan sayap-Mu." Mazmur 61 ayat 5. Sahabat, Allah sebagai tempat perlindungan digambarkan sebagai gunung batu, batu karang, the rock dalam bahasa Inggris. Sur, bahasa Ibrani artinya tempat perlindungan. Di dalam kitab Mazmur,
pasal 18, 27, 40, 63, dan sebagainya, banyak kita temui istilah ini. Nyanyian Daud menuliskan, Allah adalah gunung batuku, bermakna alegoris, yang berarti Allah tempat perlindunganku. Ada banyak ayat-ayat dalam Alkitab yang merujuk arti gunung batu ini adalah sebagai tempat perlindungan. Kata itu juga muncul dalam kitab Mazmur, Yesaya, dan ayat-ayat puitis dalam kitab lain. Bahkan merupakan nama pribadi tokoh Alkitab tertentu. Misalnya, Surisada bilangan 1 ayat 6. Mazmur 18 ayat 3, Ya Tuhan, bukit batuku, Sur. Kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Mazmur ini menulis dua macam kata untuk the rock, yaitu Sela dan Sur. Maknanya hampir sama. Pemakaian ini didasarkan pada perlambangan batu besar, Sela atau Sur, sebagai tempat perlindungan yang curam yang tak dapat didatangi. Bandingkan dengan ayat Yesaya 32 ayat 2. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Allah yang adalah gunung batu itu menjadi tempat perlindungan. Kita mengerti dengan jelas bahwa Sur adalah nama bagi Allah Israel. Dan ini bukan berarti Israel menyembah batu. Perhatikan Mazmur 94 ayat 22. Tetapi Tuhan adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu, Sur, perlindunganku. Dalam perjanjian lama sebanyak 34 kali menyebut bahwa Allah sebagai batu karang atau gunung batu atau the rock, Sur bagi Israel. Dan jemaat Kristus mengimani bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Kristus juga disebut sebagai batu karang yang mengeluarkan air bagi Israel di padang gurun dan mengikuti perjalanan mereka. 1 Korintus 10 ayat 1-4. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang atau Petra itu ialah Kristus. Rasul Paulus menggambarkan batu-batu dari bait suci yang disusun oleh Yesus Kristus sebagai batu penjuru yang mempersatukan jemaatnya yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Dasar dan pusat dari para rasul itu adalah Yesus Kristus. Rasul Petrus sendiri mengaku bahwa Yesus adalah batu yang hidup, the living stone. 1 Petrus 2 ayat 4. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Dengan demikian jelas bagi kita siapa yang dirujuk Sur atau the rock dalam perjanjian lama. Ini dapat kita temui dalam perjanjian baru, Dia adalah Kristus. Bagaimana saya menjadikan Allah tempat perlindungan? Mudah membayangkan sebuah tempat perlindungan yang berlokasi di bumi ini. Namun bagaimana caranya menjadikan Allah yang tak dapat kita lihat sebagai tempat perlindungan? Seperti yang sudah saya uraikan di atas, Daud adalah contoh yang baik
akan orang yang mengenal Allah sebagai tempat perlindungannya. Dalam beberapa kasus di kehidupannya, Daud melarikan diri dari orang yang ingin membunuhnya, namun ia selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Mazmur 62 ayat 7-8. Satu cara mudah untuk menjadikan Allah tempat perlindungan adalah memintanya secara langsung. Daud berkata, "Curahkanlah isi hatimu di hadapannya." Itulah yang senantiasa dilakukan oleh Daud. Ia menumpahkan isi hatinya pada Allah tentang apa yang ia alami dalam kehidupannya, dan ia meminta Allah terlibat membelanya. Ketika kita berpaling pada Allah demi mendapatkan pertolongan atau perlindungan, kita mulai mengenal Dia sebagai tempat perlindungan. Allah adalah tempat perlindungan. Ia tidak akan pernah memimpin kita ke dalam situasi yang sulit atau membahayakan. Yesus memimpin para murid ke dalam perahu dengan pengetahuan persis bahwa sebuah badai akan datang. Para murid ketakutan, namun Yesus tetap perlindungan mereka. Menenangkan badai itu, Matius 8 ayat 23-27. Ketika kita berada dalam kehendak Allah, kita dapat menghadapi situasi yang paling berbahaya sekalipun dengan keyakinan karena Allah beserta kita. Berulang kali Allah memimpin Israel ke dalam pertempuran melawan pasukan yang jauh lebih kuat dari mereka. Namun ketika mereka mempercayai dan menaatinya, mereka selalu meraih kemenangan. Yosua pasal 6 dan 8. Yesus memberitahu kita, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Apapun situasi yang kita hadapi, tempat paling aman ialah kehendak Allah. Ia berjanji menjadi tempat perlindungan kita di sepanjang perjalanan hidup bangsa Israel. Perlindungan Tuhan benar-benar nyata dan sempurna. Bahkan Ia berulang kali meyakinkan umat-Nya bahwa hanya Dia tempat perlindungan. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya, demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Ya, melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Yesaya 31 ayat 15. Oleh karena itu dalam firman Tuhan hari ini, kita diingatkan agar tidak mencari tempat perlindungan yang lain selain Tuhan. Karena di dalam Tuhan, kita bukan saja mendapat perlindungan, tetapi Ia berjanji akan memberikan kekuatan dan pertolongan. Jika kita mengandalkan kekuatan yang lain, kita pasti kecewa. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Mazmur 46 ayat 2. Sahabat Aku dan Dia, usai sudah perjumpaan kita kali ini. Bila Anda ingin membagikan kisah atau Anda ingin memberi usul maupun pertanyaan, hubungi kami melalui SMS atau WA ke nomor 081 333 777 386. Akhirnya saya Anis mohon pamit, sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.